Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita, tentunya Bro Semesta. Bagaimana kabar kita saudara-saudari? Semoga tetap semangat untuk melanjutkan masa tobat, masa prapaskah kita ini. Saat ini kita sudah memasuki minggu yang kelima dalam masa tobat ini. Dan pada hari minggu prapaskah kelima ini, kepada kita disampaikan satu cerita tentang perempuan yang berzina. Memang isu ini peka dalam masyarakat. Tetapi bagaimanapun, cerita seperti ini merupakan cerita kehidupan manusia. Dan di dalam kitab suci terdapat beberapa cerita tentang perzinahan. Dan juga di dalamnya ada aturan dan hukum-hukum untuk mengatur hal ini. Rupanya suatu pagi, Yesus sedang berada di bait Allah. Dan dikatakan seluruh rakyat datang kepadanya. Berarti ada banyak orang yang hadir pada waktu itu. Pada saat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang wanita yang kedapatan berzina kepada Yesus. Dan kepada Yesus mereka berkata bahwa perempuan yang kedapatan berzina seperti ini akan dihukum dengan hukuman dilempari batu. Bagaimana pendapat Yesus? Ini adalah merupakan cobaan. Bila Yesus setuju dengan hukuman itu atau tidak setuju, pasti menjadi suatu alasan bagi orang-orang Farisi untuk menyalahkan dia. Apa yang terjadi? Yesus tidak langsung menjawab. Dia menunduk dan mulai menulis di tanah. Ada orang yang berpendapat bahwa Yesus mau memberi kesempatan kepada yang hadir pada saat itu untuk sebentar berefleksi. Atau ada juga orang yang berpendapat mungkin dia menulis dosa-dosa dari orang-orang yang ada yang hadir pada waktu itu. Tetapi yang penting Yesus tidak langsung menjawab dan tidak mau terjebak oleh cobaan yang disampaikan oleh para ahli Taurat ini. Tetapi kemudian karena terus-menerus didesak, akhirnya dia bangkit dan berbicara. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu yang pertama terhadap wanita ini. Jawaban ini tentu tidak diduga oleh orang yang hadir pada saat itu. Dan kemudian mereka pergi satu persatu, dimulai dari yang tertua. Dan ketika pada akhirnya tinggal perempuan itu dan Yesus, Yesus bertanya, di mana mereka yang mau menghukum engkau? Dan Yesus sendiri pun pada akhirnya berkata, saya juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, sepintas nampak seolah-olah Yesus membela wanita ini. Itu benar, karena Yesus mencintai semua orang. Tuhan mencintai orang yang berdosa. Tetapi dosa tetap diperhitungkan sebagai dosa. Karena itu dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus tidak menyukai dosa. Tetapi dia mencintai orang yang berdosa. Dia menginginkan keselamatan bagi orang yang berdosa. Apakah Yesus membela
perempuan yang berzina ini? Apakah dia membenarkan dosa yang telah dilakukannya? Yang pasti adalah Yesus ingin menyelamatkan orang yang berdosa. Dan tentang dosa sendiri, dia berkata, "Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Hal yang dipentingkan oleh Yesus adalah keselamatan dari orang berdosa. Sebenarnya, dia orang yang paling punya hak untuk melemparkan batu kepada wanita itu. Dia punya hak untuk menghukum karena dia tidak berdosa. Namun, dia berkata, "Aku pun tidak akan menghukum engkau." Dan lebih baik lagi, pergilah, berubahlah, bertobatlah, dan jadilah selamat. Tinggalkanlah masa lalu, jalanilah hidup yang baru. Saudara-saudari terkasih, ini boleh kita katakan merupakan inti dari bacaan-bacaan pada hari ini. Dalam bacaan pertama, Allah menginginkan agar orang Israel tidak selalu mengingat-ingat masa lalu, tidak selalu menyesali, menangisi dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Allah pada masa lalu. Karena itu dia berkata, "Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru." Dalam bacaan kedua, Paulus juga menegaskan ketika dia berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah." Paulus sadar ketika dia masih merupakan Saulus, dia banyak membuat kesulitan terhadap jemaat dan kepada Tuhan sendiri. Tetapi kemudian sesudah dia ditangkap, dia akhirnya menjadi rasul yang paling handal dan pembela Injil serta pewarta Injil yang paling gigih. Dan terhadap wanita itu juga Tuhan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Terhadap kita semua juga merupakan himbauan selama masa tobat ini untuk meninggalkan masa lalu, kedosaan, kegelapan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dan memperbaiki diri, membenahi diri. Itulah makna yang paling bagus dari pertemuan dengan Kristus. Pertemuan yang membawa kepada pembaruan diri, kepada keselamatan. Yesus mencintai semua orang. Yesus juga mengasihi orang berdosa dan menginginkan keselamatan bagi para orang-orang yang tersesat. Yesus juga menginginkan keselamatan dan mencintai kita semua. Hingga di sini saja dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.